Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang termokimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal-soal latihan mengenai persamaan termokimia dan hukum Hess. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Berdasarkan bagan perubahan entalpi atau delta H di samping, maka reduksi CuO oleh hidrogen menjadi logam Cu atau tembaga dan air merupakan reaksi. Jadi berdasarkan perubahan entalpinya, reaksi itu terbagi dua ya. Ada reaksi endoterm dan ada reaksi eksoterm. Nah, bagaimana cara membedakan kedua reaksi tersebut, khususnya pada bagan perubahan entalpi? Yang pertama adalah jika tanda panahnya ke bawah, itu pasti reaksi eksoterm. Sebaliknya, jika tanda panahnya ke atas, itu adalah reaksi endoterm. Kita lihat pada bagian ini, tanda panahnya ke bawah, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Yang endoterm berarti sudah pasti salah ya. Yang B endoterm salah, yang C juga endoterm salah. Kita tulis di sini ya. Jadi ciri-cirinya pada bagan jika arah panahnya ke bawah berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Kemudian ciri yang kedua, reaksi eksoterm memiliki perubahan entalpi kurang dari 0 atau negatif. Kenapa negatif? Karena delta H itu adalah entalpi produk atau H produk dikurang dengan entalpi pereaksi atau H pereaksi. Nah, pada reaksi eksoterm, H produk itu lebih kecil dibanding dengan H reaktan atau entalpinya pereaksi. Jadi, untuk menentukan mana yang produk, ingat saja, jika tanda panah mengarah kepadanya, berarti dia adalah produk atau ini adalah akhir ya. Nah, jika tanda panah tidak mengarah ke reaksinya, berarti ini adalah pereaksi atau awal. Jadi, pilihan untuk soal nomor 1 ini adalah reaksi eksoterm. Eksoterm sebab H awal, entalpi awal, lebih besar daripada entalpi akhir dan nilai delta H-nya adalah negatif. Jadi pilihannya adalah yang D. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui reaksi 2C2H2 tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 2H2O. Delta H-nya sama dengan negatif 2400 kJ. Pada pembakaran sempurna, 5,6 liter C2H2 dalam keadaan STP, maka kita tulis dulu yang diketahui. Pada reaksi kimia yang dilengkapi dengan penulisan harga delta H-nya, maka koefisien reaksi itu menyatakan jumlah mol zat. Jadi, jika diketahui koefisien C2H2 adalah 2, itu artinya 2 mol C2H2 delta H-nya sama dengan negatif 2400 kJ. Atau pada pembakaran sempurna 2 mol C2H2 dibebaskan kalor sebesar 2400 kJ. Kemudian pertanyaannya, pada pembakaran sempurna 5,6 liter C2H2 dalam keadaan STP, maka jadi C2H2 yang ditanyakan adalah 5,6 liter. Berapa delta H-nya? Karena di sini yang diketahui adalah mol, berarti 5,6 liternya kita hitung dulu atau kita cari dulu ya. Ingat, jika volume STP diketahui, maka mol sama dengan volume STP yaitu 5,6 dibagi dengan tetapan 22,4. Ini sama dengan 0,25 mol C2H2. Jadi, kalau 2 mol C2H2 delta H-nya negatif 2400 kJ, berapakah delta H jika C2H2 sebanyak 0,25 mol? Nah, untuk menentukan delta H-nya, kita buat perbandingan ya. Jadi, 2 per 0,25
sama dengan negatif 2400 per delta H. Kemudian kita kali silang, jadinya delta H sama dengan 0,25 dikali negatif 2400 dibagi 2. Nah, karena ini dua angka di belakang koma, kemudian dikali dengan di sini ada 20, berarti nolnya bisa dicoret 2 dan komanya hilang. Kemudian negatif 24 dibagi 2 itu sama dengan negatif 12. Terakhir, 25 dikali negatif 12 itu sama dengan negatif 300 kilojoule. Jadi, untuk 5,6 liter C2H2 dibebaskan kalor. Kenapa dibebaskan? Karena delta H-nya negatif. Kalau delta H-nya negatif, artinya reaksinya adalah reaksi eksoterm. Ingat, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas atau membebaskan kalor. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang C. Dibebaskan kalor sebesar 300 kilojoule. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Diketahui persamaan termokimia, 2NO ditambah O2 menghasilkan N2O4, delta H-nya adalah A kilojoule per mol, lalu NO ditambah setengah O2 menghasilkan NO2, delta H-nya adalah B kilojoule per mol. Besarnya delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4 adalah... Nah, untuk menentukan delta H reaksi ini, pertama, kita sesuaikan dulu reaksi yang diketahui agar apabila kedua reaksi ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah sama dengan reaksi yang ditanyakan. Oke, kita sesuaikan reaksi yang pertama dulu ya. Caranya, pilih zat yang sama dengan zat yang ada pada reaksi yang ditanyakan. Berarti pada reaksi pertama ini yang sama adalah N2O4. Nah, ini kita jadikan acuan ya. Pada soal atau pada reaksi yang diketahui, N2O4 berada pada ruas kanan. Kita lihat, pada reaksi yang ditanyakan, N2O4 juga berada pada sebelah kanan atau di ruas kanan. Kemudian koefisiennya juga sama. Berarti reaksi yang pertama ini tetap. Jika reaksinya tetap, maka delta H-nya juga tetap. Jelas ya? Kemudian kita sesuaikan reaksi yang kedua. Zat yang kita jadikan acuan adalah NO2 karena NO2 yang sama atau yang ada pada reaksi yang ditanyakan. Kita lihat pada reaksi yang diketahui NO2 berada pada ruas kanan, sedangkan pada reaksi yang ditanyakan berada pada ruas kiri. Berarti reaksi kedua ini harus dibalik. Nah, kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya berubah dari positif menjadi negatif. Karena di sini positif B, berarti delta H-nya dibalik jadinya negatif B. Setelah dibalik, apakah sudah sama? Belum ya. Pada reaksi yang ditanyakan, koefisien NO2 itu adalah 2. Sedangkan pada reaksi yang diketahui, meskipun sudah dibalik, itu koefisiennya tetap 1. Jadi, supaya koefisiennya jadi 2, maka setelah dibalik, reaksinya harus dikali 2. Ingat, kalau reaksi dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Berarti menjadi negatif 2B. Kemudian untuk mendapatkan reaksi yang ditanyakan ini, kedua reaksi yang sudah disesuaikan ini dijumlahkan. Tapi karena kita tidak butuh reaksinya, yang kita butuhkan adalah delta H-nya, maka reaksinya tidak perlu kita tulis penjumlahannya, cukup kita tulis penjumlahan dari delta H. Kenapa? Karena apabila reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya juga dijumlahkan. Jadi, untuk persamaan reaksi yang ditanyakan ini, delta H-nya sama dengan, kalau ini kita misalkan delta H1, ini delta H2, maka delta H untuk reaksi yang ditanyakan adalah delta H1 ditambah delta H2. Delta H1-nya adalah A, karena tadi reaksinya tetap ya, itu ditambah dengan
delta H2 setelah dibalik dan dikali 2 menjadi negatif 2B. Sama dengan A tambah dikali negatif jadinya negatif 2B. Jadi delta H untuk reaksi ini adalah A dikurang 2B kilojoule. Berarti pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Diketahui reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2 delta H negatif 393,5 kilojoule. H2 tambah O2 menghasilkan H2O delta H negatif 283,8 kilojoule. 2C ditambah H2 menghasilkan C2H2 delta H positif 226,7 kilojoule. Atas dasar reaksi di atas, maka kalau reaksi C2H2 tambah 5/2O2 menghasilkan 2CO2 tambah H2O adalah... Nah, untuk menjawab soal ini caranya sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi, kita sesuaikan ketiga reaksi ini agar apabila dijumlahkan menghasilkan reaksi yang delta H atau kalornya ditanyakan. Hasil penyesuaian reaksinya tidak perlu kita tulis ya, tapi pastikan benar. Kita cukup menulis hasil penyesuaian dari delta H-nya. Oke, kita sesuaikan reaksi yang pertama. Yang kita jadikan patokan atau acuan adalah zat yang juga ada di reaksi yang ditanyakan delta H-nya. Berarti untuk reaksi yang pertama, zat yang dijadikan acuan adalah CO2. Perhatikan, pada pertanyaan atau reaksi yang ditanyakan, CO2 koefisiennya adalah 2 dan berada di sebelah kanan. Pada reaksi yang diketahui sudah di sebelah kanan, tetapi koefisiennya masih 1. Berarti agar sama atau menjadi 2, reaksi yang pertama ini dikali 2. Ingat, jika reaksinya dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Kita tulis hasil penyesuaian delta H-nya ya. Jadinya delta H1, ini kita misalkan delta H1 sama dengan negatif 393,5 dikali 2, yaitu sama dengan 787 kilojoule. Jangan lupa tandanya negatif atau melepas kalor. Kemudian reaksi yang kedua yang kita jadikan patokan atau acuan adalah zat H2O. Perhatikan, pada reaksi yang ditanyakan H2O berada di ruas kanan. Sudah sama ya, di sini juga di ruas kanan. Kemudian koefisiennya 1, di sini juga sudah 1, berarti reaksi yang kedua ini tidak perlu diubah atau tetap. Jika reaksinya tetap, maka delta H-nya juga tetap. Berarti nilai delta H2 tetap yaitu negatif 283,5 kilojoule. Terakhir, reaksi yang ketiga yang kita jadikan patokan adalah C2H2. Pada soal C2H2 di ruas kiri, sedangkan pada reaksi yang diketahui C2H2 di ruas kanan. Berarti reaksi yang ketiga ini harus dibalik. Untuk koefisiennya sudah sama ya. Nah, jika reaksi dibalik, maka nilai delta H berubah tanda. Jadi dari positif menjadi negatif. Berarti nilai delta H3-nya itu sama dengan negatif 226,7 kilojoule. Nah, reaksi yang sudah disesuaikan ini jika dijumlahkan akan menghasilkan reaksi yang kalor atau delta H-nya ditanyakan. Jika reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya juga dijumlahkan. Berarti nilai dari delta H untuk reaksi yang ditanyakan ini sama dengan, ini kita jumlahkan ya, hasilnya adalah negatif 1297,5 kilojoule. Berarti jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah negatif 1297,5 kilojoule dan pilihannya adalah yang B. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan diagram reaksi pembentukan gas CO2 berikut. Ini diagramnya ya.
harga delta H3 sebesar, kita perhatikan diagramnya ya, pembentukan gas CO2 dari karbon dan oksigen bisa melalui satu tahap dan bisa melalui dua tahap. Nah ingat, berdasarkan hukum Hess, perubahan entalpi suatu reaksi itu tidak dipengaruhi dari jumlah tahapan reaksinya. Artinya, mau satu tahap ataupun dua tahap, itu nilai delta H atau perubahan entalpinya tetap. Jadi, delta H1 itu sama dengan yang dua tahap atau delta H2 ditambah delta H3. Untuk nilai delta H1 pada diagram ini sudah terlihat ya, yaitu negatif 393,5 kJ sama dengan untuk delta H2 di sini juga sudah jelas yaitu negatif 283 ditambah delta H3 ini yang ditanyakan. Nah, dari sini, dari diagram ini sebenarnya sudah bisa langsung kita tentukan delta H3 sama dengan negatif 393,5 dikurang negatif 283. Tetapi melalui perhitungan ini juga bisa, yaitu delta H3 sama dengan negatif 393,5, ini pindah ruas jadi positif ya, 283. Jadinya sama dengan negatif 110,5 kilojoule. Jadi, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah negatif 110,5 kilojoule dan pilihannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.